Ada orang konseling pernikahan sampaikan ini. Ya tapi ayatnya boleh bercerai kalau karena perzinahan, kecuali karena zina. Tunggu dulu. Kita semua tahu hukum perzinahan dalam Alkitab, Matius 5. Berzina buat surga itu nggak harus berhubungan seks. Kita melihat orang lain lalu kita menginginkan suatu berzina di pikiran kita. Nah, sampaikan kepada orang itu. Sebagai istri Yesus, kita kan mempelai Yesus. Kita pernah berzina nggak kalau begitu? Ayo, kita pernah berzina, bukan cuma pernah, tapi sering. Karena bagi Yesus berlaku hukum itu. Apakah Yesus ceraikan kita? Tidak. Ya sudah. Maka itu suami, tugas kita itu berat. Kita harus tahu betul-betul fungsi kita sebagai kepala. Sehingga dalam segala hal kita tahu posisi kita. Saudara, kita hafal bukan Yakobus 4 ayat 7? Tunduklah kepada Tuhan. Terus apa bunyi berikutnya? Saya lupa. Tunduklah kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis, maka dia lari daripada. Nah, kalau ada iblis di rumah kita, yang harus tunduk kepada Tuhan siapa? Suami. Karena kepala yang punya inisiatif. Markus pasal 10. Supaya kita tahu, banyak orang yang membaca Matius 19, tapi tidak membaca Markus 10. Ayat yang ke-10 mulai. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Hal apa? Perceraian. Karena tadi bahas soal perceraian dari ayat 1. Lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain. Ceraikan ya. Ia hidup dalam apa? Perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi Matius 19 harus ditambah dengan Markus 10. Kenapa hukumnya seberat ini? Ya karena kita kepala dengan tubuh. Gak mungkin akan diganti seenaknya, tukar-tukaran kepala, tukar tubuh terus gitu. Terus bisa lagi ganti lagi pasang-pasangan. Ini gimana jadinya nanti orang ini? Nah, itu Lego. Hebat sekali hukum ini, saudara. Kita harus lihat fakta. Sekalipun di Indonesia mayoritas Muslim, yang hukumnya suami boleh menikah sekian kali, tapi lihat fakta-fakta terakhir, ternyata banyak perempuan Islam yang gak setuju dengan hukum itu sendiri. Betul tidak? Buktinya tokoh-tokoh Islam yang cerai lalu kawin lagi, mereka gak dihormati lagi. Ini bukti bahwa secara naluri semua orang kan begitu. Maka itu ayo kita tolong. Kalau akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak rumah tangga Kristen mengalami kekacauan, karena fungsi ini gak pernah dikenal dengan baik. Jadi selama kita sebagai kepala tunduk pada Yesus, percayalah, setan gak akan ada di keluarga kita. Selalu gitu. Maka itu yang hobinya nyalakan istri hari ini bertobat. Mereka akan tunduk kepada kita karena kita ini kepala. Dalam Mazmur 128 bagus. Pemazmur menggambarkan istri itu pohon anggur, pokok anggur. Nah, kalau pokok anggur, kita tahu anggur itu pohon yang nggak bisa berdiri sendiri, perlu penopang. Nah, suamilah penopang. Nah, kenapa anggur tidak tenang selama hidup? Kena angin goyang, kenapa goyang? Ya karena penopangnya ini yang miring-miring juga. Ya toh karena suaminya nggak teguh pendiriannya, tidak kokoh imannya. Ini si anggur juga capek, goyang terus, ngikuti arah angin. Hebat sekali itu ayat. Nah itu, ya, makanya kita ini, jadi yang belum menikah, setelah dengar firman ini, kalau memang nggak sanggup, nggak menikah lebih baik. Itu kata Paulus. Aku nesan kamu lebih baik kamu tidak menikah. Kenapa? Sampai dia seradikal itu berkata, karena jadi suami itu nggak main-main. Saya sering berkata, jadi presiden masih lebih enak karena bisa pensiun. Jadi suami nggak bisa pensiun kalau nggak mati. Apa-apa kan suami dicari dulu oleh Tuhan. Jadi selalu ingat,
Maliki 4 ayat 6, Roma 5:12. Dunia hancur karena suami, karena ayah. Bukan karena istri, bukan karena ibu. Karena suami. Itu tugas kita, tanggung jawab kita, saudara. Minta anugerah Tuhan, minta kemampuan Tuhan, minta kesanggupan dari Roh Kudus. Supaya kita jadi suami, jadi laki-laki yang tahu fungsi, yang tahu tempatnya, yang tahu tugasnya, yang tahu tanggung jawab. Wah, itu kalau ada, saudara, sungguh-sungguh hebat sekali. 1 Timotius 2:8. Ini suami. Gimana kekuatan kita? Akan dibaca. Karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan mengatakan suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ayo ngaku jujur. Siapa yang sampai hari ini masih menganggap perempuan itu pendoa, istri pendoa? Salah. Harus berubah. Kalau istri kita masih lebih kuat berdoa daripada kita perlu bertobat. Karena hukum ini berkata laki-laki yang berdoa di mana-mana. Iya. Itu kata yang salah juga ya. Memang logikanya betul, tubuh toh pikul kepala, tapi bukan. Iya. Ya bisa, bukan istri penopang suami, salah. Kenapa? Ya penolong juga, cuma ya seperti tubuh lah. Sehebat-hebatnya kepala kita tetap perlu tubuh. Jadi pendoa itu suami, di rumah itu suami. Syaratnya cuma satu, menadakan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Maka itu kalau suami pernah pukul istri, tangannya najis. Mau doa seperti apa juga nggak akan didengar. Kalau kita nggak mengampun, nggak minta maaf dan bertobat, jadi tidak pukul lagi. Saudara, ini yang kita harus pikirkan supaya anak-anak kita juga melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup orang tuanya. Kalau suami tahu fungsinya. Ingatkan pada diri kita masing-masing. Keluaran 19 contohnya, kalau saya dibuka kita semua tahu. Bagaimana ketika Amalek menyerang Israel pada hari itu. Musa berdoa sambil angkat tangan. Dan selama dia angkat tangan, Israel menang. Kalau dia turun tangan, Israel kalah. Nah itulah tugas kita, suami itu imam, mengangkat tangan kita. Setan itu ngincarnya suami, bukan ngincar istri. Seperti para perampok dan binatang buas di padang pengembalaan yang diincar oleh gembalanya. Apa yang mereka tunggu? Mereka nggak ngincar domba yang digembalakan, enggak. Yang diincar gembalanya. Apa yang mereka tunggu? Ngantuk. Begitu para perampok dan binatang buas melihat si gembala, klak kepalanya enggak bangun-bangun, langsung mereka serbu para domba itu. Nah itulah suami. Sama. Anak-anak kita kan sering sakit kalau suami teler, bapak teler. Suami harus sungguh-sungguh punya wibawa yang luar biasa di hadapan iblis. Supaya iblis tahu kalau mereka mencuri anak-anak kita, mereka lihat kita dulu sebagai kepalanya. Serius tidak? Berjaga-jaga tidak? Maka itu ketika Daud pun Mazmur 121, ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Penjaga Israel gak pernah tertidur, gak pernah terlelap. Hebat sekali. Nah sebetulnya Daud sedang berkata tentang dirinya sendiri. Karena selama dia jadi gembala, dia nggak pernah ngantuk. Maka itu kalau perampok dan binatang buas lihat kambing domba begitu banyak, mereka lihat itu Daud. Maka berkata lebih baik minggir. Percuma, itu nggak bisa tidur tuh orang. Itu kata-kata mereka. Percuma. Kamu tunggu dia ngantuk, nggak akan ngantuk-ngantuk. Hebat sekali. Nah itulah kita para suami dalam hidup kita, dalam tanggung jawab kita. Ayo kita serius betul. Hindu. Begitu saya sering berkata, bukan berarti tuduhan ya, tidak. Begitu anak-anak kita sakit atau apa, kita harus periksa diri. Pasti kita dua nggak beres. Ada sesuatu sehingga ada celah, iblis itu masuk. Kita harus periksa diri. Perkara kecil saja. Iblis itu nggak perlu selubang jarum, lebih kecil dari lubang jarum aja dia bisa masuk. Begitu kesepakatan kita suami istri,
Harus terus. Ingat Matius 18 ayat 19. Apabila dua orang di antara kamu di dunia ini sepakat minta apa saja. Itu hebat sekali. Minta apa saja. Maka permintaan mereka akan dikabulkan dari Bapa di surga. Setan tahu ayat itu. Sebelum mereka nyerang kita. Sebelum kita nyerang mereka nyerang kita dulu. Dengan cara apa? Dibuat gak sepakat. Itu berapa kali kita yang sudah menikah tahu. Perkara-perkara kecil buat ribut dalam hidup kita. Kecewa, tersinggung, sakit hati, menuntut, gak mau ngerti semuanya itu. Belajar untuk kita jaga kesehatan kita. Karena setan tahu ayat itu. Karena begitu kita gak sepakat, mau doa kayak apapun juga gak akan hidup. Kesepakatan kita berdua. Kenapa sering kita mendengar orang yang sudah menikah berkata, kenapa ya? Aku lebih gampang ngampuni orang lain daripada ngampuni istriku sendiri. Atau suamiku, kenapa? Enggak, karena kita tiap hari ketemu. Maka kita harus jaga dalam hidup ini. Jadi mulai hari ini kita tahu bahwa suami itu enggak main-main. Jadi kepala itu enggak main-main. Ingat kita bukan memilih. Tuhan yang memilihkan kita. Laki dan perempuan itu Tuhan yang menentukan. Itu kita harus tahu fungsi kita, tahu tanggung jawab kita. Wibawa kita akan nyata kalau kita dekat pada kepala kita. Bergantung penuh kepada kepala kita, yaitu Yesus Tuhan. Apa indahnya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Ayat terakhir Surat Timotius, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. Nah, inilah kita suami. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Berarti dalam hal ini enggak tergantung Tuhan 100%. Tergantung kita juga. Kalau kita sebagai suami, sebagai kepala, menguduskan diri kita, menyucikan diri kita, maka kita akan dipakai untuk maksud yang mulia. Ada kemuliaan Tuhan nyata dalam rumah tangga kita dan keluarga kita. Yang belum menikah, siapkan diri baik-baik. Kalau sampai waktu Tuhan tiba untuk saudara, jadilah suami yang takut Tuhan, suami yang baik. Mewakili Yesus dalam dunia. Amin. Tuhan memberkati semuanya.